sinyal kedua. Penari pernah juga kebalik. Ya, ini para IT tolong diperhatikan kenapa itu ya. Nah, hari ini kita masuk di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Tentu saya percaya saudara semua sudah membaca ayat itu. Nah, saya berikan temanya hari ini adalah doktrin. Jadi doktrin itu adalah pengajaran. Biasanya yang dimaksud pengajaran itu ya semuanya sebenarnya pengajaran yang salah, pengajaran yang benar. Tapi biasanya kalau doktrin itu cenderungnya kepada pengajaran yang benar. Jadi doktrin itu adalah jalan yang dipilih. Itu doktrin. Jadi kalau hanya tulisan pengajaran, ini salah, ini benar, itu juga pengajaran. Tetapi ketika disebut doktrin GPPS, berarti itulah jalan yang akan dipilih. Seperti itulah yang akan dilakukan. Jadi doktrin itu adalah pengajaran yang harus dipilih dalam hal yang positif, ya. Itulah doktrin. Jadi saya memberikan tema doktrin. Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-5 sampai 12 ini yang sudah saya katakan, itu kalau kita melihat doa itu sebenarnya terbagi dengan 3 bagian. Ya, yang pertama itu ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kalau ayat 5 sampai ayat yang ke-7 itu adalah doktrin dan pengakuan dosa mereka kepada Tuhan. Ya, kalau kemarin beberapa kali minggu kita melihat bahwa dari doa mereka mulai pasal yang ke-63 ayat yang ke-7 sampai pasal 64 ayat yang ke-4 itu ada kesalahpahaman atau salah mengerti atau salah berpikir. Cara berpikirnya orang Israel yang salah. Jadi dari doa itu kita bisa melihat bahwa mereka cara berpikirnya salah. Minggu kemarin saya sudah katakan, bayangkan mereka berdoa, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan turun. Nah, itu doa mereka. Bayangkan saudara, apa yang akan terjadi kalau terjadi seperti itu. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Kasih tambah sedikit. Saya sampaikan minggu lalu. Jadi itu adalah cara berdoa yang salah. Sebab kalau Tuhan turun dari surga dan mengoyakkan langit, kita pun sama kena masalah. Ya. Covid datang dibuat di dunia, orang Kristen juga kena masalah. Ya, Tuhan izinkan seperti itu. Gempa bumi terjadi. Saudara lihat apa yang terjadi di daerah-daerah sampai hari ini, walaupun terjadi itu memang di seluruh daerah Indonesia. Di daerah-daerah tertentu yang menolak kekristenan lah yang paling banyak bencana. Ya. Kalau saudara perhatikan, di daerah-daerah yang menolak kekristenan, yang mengatakan tidak boleh berdiri gereja, disitulah yang paling banyak masalah. Tapi apa iya anak Tuhan tidak masalah di sana? Ya. Tetap anak Tuhan yang ada di daerah itu tetap punya masalah. Jadi kalau Tuhan turun mengoyakkan langit, wah itu, jadi itu cara berpikir mereka yang salah. Dan saya sudah sampaikan kemarin, kalau mungkin mereka berpikir, oh yang sana biar musuh semua hancur. Tapi Alkitab tidak mengajar kita hal-hal yang seperti itu. Yang Tuhan katakan adalah kamu adalah garam. Jadi tidak boleh ada kebencian sedikit pun di dalam diri kita,
sekalipun mereka membenci kita. Ya. Sekalipun mereka membenci kita, kita tidak punya kebencian sedikit pun dalam hati kita, karena kita adalah garam. Justru garam itu rela menjadi hancur. Ya. Kalau dia tidak rela jadi hancur, tidak mungkin dia bisa untuk membuat asin sayuran air, membuat sedap rasanya. Ya, duduk nak, jangan hari-hari, papi terganggu. Ya. Jadi itulah garam, dan Tuhan berkata kamu adalah garam. Jadi Tuhan tidak menyuruh kita untuk berdoa semua musuh-musuh kita langsung hancur. Tidak ada dalam Alkitab. Panggilan kita adalah panggilan menjadi berkat. Panggilan kita adalah panggilan untuk berdoa. Panggilan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Jadi ada salah berpikirnya orang Israel di dalam doa. Dari doa itu kita bisa melihat bagaimana mereka berpikir yang salah. Nah itu yang lalu-lalu. Tapi hari ini dari pasal yang ke-64 ayat yang ke-5 sampai 12 ini kita akan melihat bahwa pola pikir doa di sini inilah yang betul. Makanya saya berikan tema doktrin. Hanya saya bilang, saya bikin tema itu doktrin. Ya. Jadi pasal 64 ayat 5 sampai 7 itu adalah doktrin dan pengakuan dosa mereka kepada Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Itu mengingatkan bagaimana posisi mereka di hadapan Tuhan, bagaimana posisi anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Nah itu ayat 6 sampai 9. Nah ayat 10 sampai 12 itu bicara soal tentang bait kudus mereka. Ya. Bait kudus mereka yang sedang diinjak-injak. Ya. Itu kalau kita melihat dari Yesaya pasal yang ke-64 ayat 5 sampai 12, nah itulah struktur dari pembacaan kita. Itu dibagi dengan 3 bagian. Ya, kita masuk pertama adalah tentang ayat 64 sampai 65. Mari kita baca ayat yang ke-5, pasal yang ke-64 ayat yang ke-5. Ya, Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-5. Sudah dapat? Katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Ya. Ayat 64, ayat 6. 64 ayat 6. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Nah inilah doktrin. Inilah yang sesungguhnya terjadi di dalam kekristenan atau di dalam agama Yahudi, atau yang ada di dalam ajaran Alkitab. Ya, itu sudah pasti. Allah pasti menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Ya, jadi benar dalam arti ukurannya firman Tuhan. Ya,
saya sangat menyesalkan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen dikatakan soal kebenaran tapi masih tawar. Kebenaran menurut siapa? Kalau kebenaran menurut siapa, dengan cara apa, itu bukan kebenaran. Bukan. Itu bukan kebenaran, tapi itu pandangan yang benar menurut. Yang namanya kebenaran itu menurut siapapun pasti benar. Itu baru kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak ada pandangan siapa dengan siapa. Soal orang belum mengerti bahwa itu kebenaran, nah itu urusan nomor 2. Yang jenis kebenaran Anda mengakui atau tidak mengakui, tetap itulah kebenaran. Itu baru kebenaran. Ya, itu kebenaran. Jadi namanya kebenaran itu tidak menurut siapa. Jadi kebenaran itu adalah pada faktanya, itulah yang benar. Ya. Jadi kalau 3 kali 3 itu 9, itu adalah kebenaran. Soal orang tidak mengakui, itu urusannya dia. Itu sudah pasti. Jadi bukan karena orang banyak. Itu kalau 3 kali 3, ya 9 itu orang pasti 9. Ya kan? Itu tidak mungkin tidak. Itulah kebenaran. Jadi kebenarannya adalah Allah pasti menyambut, menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Itu adalah kebenarannya. Itulah doktrin. Itulah doktrin. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kita benar, Tuhan tolak. Dan itulah faktanya. Jadi, tetapi Allah itu murka terhadap orang berdosa. Itulah doktrin. Nah, pilihannya adalah apakah kita mau melakukan atau mau berdosa. Tapi itu sudah tidak bisa ditawar. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa diubah. Bahwa Allah hanya menyongsong orang-orang yang benar dan menyongsong orang-orang yang mengingat firman-Nya. Itulah faktanya. Jadi setiap bagaimanapun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimanapun kita berdoa dengan Tuhan, bagaimanapun cara kita untuk menyogok Tuhan, selama label kita adalah orang berdosa, selama label kita adalah orang berdosa, maka percayalah, saya ingin katakan, Tuhan tidak akan pernah menyongsong kita. Itu sudah jelas. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam pendengaran. Nah, apa kata pendengaran? Berarti kan ada orang yang berdoa, ada yang meminta, ada yang memanggil. Bukan kurang tajam pendengarannya, itu berarti ada orang yang memanggil. Tetapi ketika labelnya adalah, capnya adalah orang berdosa,
Maka Tuhan, Alkitab mencatat, Dia menyembunyikan diri dari kita. Ya. Nanti ada orang berkata, ya semua orang berdosa. Salah. Tidak. Di dalam Kristus kita bukan orang berdosa. Melakukan pelanggaran, ya masih. Tetapi kalau kita masih tetap orang berdosa, berarti kita belum lahir baru. Ya. Yang namanya orang sudah lahir baru itu sudah benih yang baru. Tetapi permasalahannya, pertanyaannya hanyalah, benarkah kita sudah lahir baru? Itu pertanyaannya. Tetapi yang namanya orang sudah lahir baru tidak punya label lagi orang berdosa. Dia adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Tetapi selama labelnya adalah orang berdosa, saya ingin katakan kepada saudara, ayat ini mengatakan Allah hanya menyongsong orang yang benar dan yang mengingat jalan yang Dia tunjukkan, tetapi murka terhadap orang yang berdosa. Itu doktrin. Itu tidak bisa dipungkiri dan itulah faktanya. Makanya selalu saya berkata kepada saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, hanya ada satu jalan, tidak ada banyak jalan. Anda harus di dalam Tuhan, baru diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, tidak mungkin kita diberkati oleh Tuhan. Nah itu dia. Itu sudah doktrin. Jadi itulah pengajaran dalam Alkitab yang dituliskan oleh Alkitab yang benar. Ya, doktrin yang kedua itu adalah pengajaran. Tancapkan itu di dalam pemikiran kita. Hanya itu yang benar. Allah menyongsong orang yang benar dan yang mengingat jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itulah kebenaran. Itulah doktrin. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia seperti seorang najis di hadapan Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Itulah doktrin. Dosa itu pasti membuat dirinya menjadi seperti orang najis. Saudara tahu orang najis? Kalau orang najis itu, dia tidak boleh kumpul dengan orang yang lain. Ya. Najis itu harus disingkirkan. Nah itulah doktrin dalam Alkitab. Setiap orang berdosa itu bagi Allah itu najis. Bagi Allah itu najis. Jadi jangan berharap Tuhan akan menolong kamu selama kamu najis. Makanya Alkitab mencatat ketika Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabatani, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu karena dosa yang sedang dipikul oleh Yesus membuat Allah harus menutup muka dan meninggalkan. Nah itu adalah filsafatnya. Itulah kebenarannya. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan namanya dosa. Ya. Sampai kapanpun bagi Tuhan lebih baik langit dan bumi lenyap kalau dia harus kompromi dengan dosa. Itu doktrin.
Sekali lagi, bagi Tuhan lebih baik langit dan bumi dan segala isinya lenyap daripada dia harus kompromi dengan dosa. Itu doktrin. Itu harus diperhatikan. Itu pengajaran. Karena itu setiap orang yang berdosa itu menjadi najis, seperti najis di hadapan Tuhan. Makanya ayat itu mengatakan seperti itu, ayat yang kelima, ya. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Ya. Yang selanjutnya, kesalehan. Ya. Saudara tahu arti kesalehan? Kesalehan itu adalah acara agamawi. Saudara bisa mengerti apa yang namanya acara agamawi? Semua praktek kerja yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi label kita adalah orang berdosa, maka kesalehan orang yang seperti ini sama seperti kain kotor. Nah, jadi kalau saudara bisa memahami ini, ayat ini, apa yang ditulis, ya, ayat yang ke 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ada yang mau pakai kain kotor? Hah? Ada yang mau pakai kain kotor? Tidak ada. Jadi kesalehan, segala perbuatan rohani yang dikerjakan oleh orang berdosa itu sama dengan kain kotor. Kesalehan orang berdosa itu tetap tidak berguna. Ya, tetap tidak berguna. Minta maaf kalau saya jujur mengatakan, tapi itu adalah fakta. Kegiatan rohani, seluruh kegiatan rohani yang dilakukan oleh orang benar, selama dia label orang berdosa, maka semua yang dilakukan itu seperti kain kotor. Tidak heran kita yakin mencatat kalau ada orang yang mau menutup rumahku. Ya, jadi Tuhan satu kali memandang orang-orang Israel itu tetap datang kepada rumah Tuhan untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada dasarnya mereka adalah orang perampok, pembunuh, pemfitnah. Dan Tuhan berkata, kalau aku Bapa, di manakah hormat kepada Bapa itu? Jadi kamu membuat rumahku menjadi najis. Kalau ada orang yang menutup rumahku supaya kamu tidak masuk, nah itu maunya Tuhan. Untuk kesalehan orang berdosa, Tuhan berharap tidak, kalau ada orang yang melarang orang seperti ini beribadah. Itu dong, bukan bahasa
Itu Alkitab catat. Makanya kalau kamu mau mempersembahkan persembahan dulu, ingat ada yang salah, tinggalkan dulu persembahanmu. Ini ayat loh yang saya sampaikan. Tinggalkan dulu persembahanmu, pergi dulu berdamai. Nanti sesudah berdamai baru pergi mempersembahkan persembahan. Kenapa saudara? Karena persembahan itu menjadi sia-sia sebelum ada perdamaian. Karena itulah seluruh kesalehan orang berdosa itu sama dengan kain yang kotor. Nah, ini adalah doktrin Alkitab. Itu kebenaran. Itu makanya Alkitab sekali lagi mencatat, kalau ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati dan kita ingin mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, tinggalkan dulu, pergi dulu, selesaikan dulu. Karena itulah sebelum kita diampuni, kita harus menanggung dosa kita dulu, tetapi diganti oleh Yesus Kristus di kayu salib. Setelah di kayu salib, itulah pengampunan. Oh kayu yang kasar, tanda dosa besar, ya kan? Di sana Tuhanku telah mati, ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku. Disitulah pengampun, disitulah cinta itu. Kalau itu tidak ada, seluruh kegiatan kita ini maka menjadi kain kotor, menjadi kain kotor. Ya, menjadi kain kotor. Itulah sebabnya salib dulu, baru ada pengampunan. Salib dulu, baru ada perdamaian. Itu doktrin. Ini saudara bisa lihat 3 doktrin yang tidak boleh ditawar. Sebenarnya saya mau bikin temanya dogma. Jadi dogma itu sudah paten sebagai filsafat hidup. Ya, kalau doktrin itu masih ada, bisa ditinjau ulang. Cuman kalau saya nanti mau buat dogma, ya sebenarnya saya mau bikin temanya itu dogma. Dan itu tidak bisa ditawar. Yang 3 ini tidak bisa ditawar. Hanya Tuhan menyongsong orang yang benar dan yang mengikuti jalannya itu satu. Dan pasti murka terhadap orang berdosa. Itu nomor 1. Yang kedua, dosa pasti menyebabkan manusia seperti orang najis. 2. Dan yang ketiga, seluruh kesalehan yang dilakukan orang berdosa itu sama dengan kain kotor. 3 ini, tanamkan itu di dalam hati. Ya, lakukan. Itulah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Makanya jadi doktrin. Ya. Tetapi
ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini juga bukan hanya sekedar doktrin, itu juga adalah pengakuan. 6, 7 itu adalah pengakuan dosa dari orang Israel. Ya, ayat 6. Demikianlah kami sekalian, seperti mulai ayat yang kelima itu. Jadi itu saya beri dua bagian. Yang pertama itu adalah doktrin, yang kedua itu juga adalah pengakuan. Nah, pengakuan dengan doktrin itu berbeda. Ya, walaupun pengakuannya harus sesuai dengan doktrin. Ya. Nah, pengakuan dosa dengan tulus. Nah, ini juga sebenarnya doktrin juga. Pengakuan dosa dengan tulus dan benar itu biasanya akan memberikan pengampunan. Ya. Itu kebenaran. Kalau anak kita salah, dia mengatakan hal yang jujur dan mengaku kesalahan, kita pasti mau tidak mau itu anak kita pasti mengampuni. Seperti itu juga Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita ngaku dengan jujur dan mohon belas kasihan Tuhan, itulah pintu terbukanya pengampunan bagi kita. Ya. Jadi pengakuan dosa yang dengan tulus dan benar biasanya akan mendapat pengampunan. Tetapi alasan-alasan yang dibuat, ya, sudah salah, banyak alasan. Nah, itu pasti menimbulkan amarah. Benar enggak? Ya, kita sudah tahu salah. Ya. Yosua sudah tahu salah, tapi banyak jawabannya seolah-olah ingin membenarkan diri. Itu menjengkelkan sama orang tua. Itu contoh saja. Jadi kalau sudah jelas tahu salah, masih banyak jawaban, pura-pura lupa, itu menimbulkan sakit. Jadi seolah-olah kalau saya sudah bilang Kevin seolah-olah saya yang salah. Dia menuduh saya yang salah, padahal dia yang salah. Siapa yang gak jengkel? Jadi alasan yang dibuat-buat akan menimbulkan amarah. Itu juga doktrin. Tapi pengakuan yang jujur dan tulus ingin berubah dan bertobat, itu akan membuka pintu kepada pengampunan. Jadi kalau kita membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh itu, kita nemukan di situ bahwa mereka mengaku dengan tulus dan jujur dan berkata, tetapi kami, ya, di situ dikatakan, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Itulah adalah pengakuan yang tulus yang saya sebutkan. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Itu adalah pengakuan. Nah, pengakuan itulah nanti kalau saudara membaca pasal 65 mulai Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengakuan. Jadi kalau pengakuan tidak ada keinginan berubah, juga tidak ada gunanya. Jadi kalau disebut aku salah, lain kali saya tidak ubah, saya tidak lakukan, orang tua pasti memberikan pengakuan. Tapi
diulangi lagi, masih diampuni. Tapi jangan sampai 3 kali. Nah, ini yang masalah. Yang seringkali kita adalah berkali-kali. Inilah manusia. Jadi pasal 64 ayat 5 sampai 7 itu juga adalah sebuah pengakuan yang jujur dari orang Israel bahwa sesungguhnya mereka adalah orang berdosa. Inilah doa yang benar. Inilah doktrin yang betul. Jadi kalau kita jujur mengakui kesalahan, ya Tuhan, saya salah, saya berdosa, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Berikan saya kemampuan. Nah, itu. Jadi pasal ini ayat 5 sampai 7 itu juga adalah pengakuan. Karena itulah pengakuan yang tulus dan keinginan untuk bertobat sangat penting untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Jadi ketika kita belajar pasal 64 ayat 5 sampai 7, perhatikanlah 3 doktrin ini. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan yang kedua, ketika kita membaca pasal 64 ayat 5 sampai 7, pengakuan dosa yang jujur dan kerinduan untuk berubah akan membuka pintu pengampunan bagi kita, perdamaian kepada Tuhan. Nah, kita masuk ayat yang ke-8, bagian yang kedua. Karena saya katakan tadi ayat 5 sampai 12 itu ada 3 bagian. Kalau secara struktur dia akan menjadi 3 bagian. Doa yang pertama itu ayat 5 sampai 7, dan sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-9, bagian yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat 8. Yesaya pasal 64 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ini di garis bawah. Engkaulah Bapa kami. Ya. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Nah, ini doa untuk mengingatkan Tuhan, bukan Tuhan tidak ingat. Tapi sebenarnya inilah pada kenyataannya hubungan yang benar antara orang Israel dengan Tuhan, antara orang yang di dalam Kristus dengan Tuhan. Saya katakan kalau dalam perjanjian lama, hubungan manusia dengan Tuhan hanya ditentukan dari keturunan Abraham. Makanya kalau untuk menjadi orang yang diberkati, harus memberkati Abraham dan keturunannya, masuk di dalamnya, ikut disunat dan menjadi budak bagi orang Israel. Itu perjanjian lama. Kalau mereka tidak disunat, tidak ikut di dalam bagian itu, maka mereka tidak akan pernah menerima hubungan dengan Tuhan dengan benar. Tetapi dalam perjanjian baru, hubungan kita dengan Tuhan hanya ditentukan ketika kita ada di dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Nah, karena itu yang jelas memang benar seluruh keturunan
keturunan Abraham itu adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Bapa mereka. Itulah sebabnya doa ini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Itu yang pertama, ini mengingatkan inilah hubungan yang benar. Ya. Inilah sesungguhnya posisi mereka dengan Tuhan yang benar. Tuhan adalah Bapa mereka dan mereka adalah buatan tangan Tuhan. Saya sudah sering katakan di awal-awal bahwa Israel itu harusnya tidak ada. Sebab Sarah itu mandul. Makanya Israel itu sama dibandingkan seperti yang dipahat dari batu. Harusnya Ishak tidak ada. Tapi adanya Ishak itu adalah karena Tuhan membuat sesuatu. Makanya ada sebuah perjanjian bahwa mereka adalah buatan tangan Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allah mereka. Itu adalah kebenarannya. Tuhan pun tidak bisa membantai. Ya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan pun tidak bisa membantah itu. Bahwa orang Israel itu adalah miliknya. Itu tidak bisa dibantah. Karena ada perjanjian yang mengikat antara Tuhan dengan Abraham. Dan perjanjian itu tidak bisa dibantah oleh Tuhan. Itu adalah ikatan yang benar. Seperti itu juga kita dengan Kristus. Ketika kita sudah lahir baru, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita ciptaan baru di dalam Kristus, maka Kristus pun tidak bisa memungkiri itu, bahwa kita adalah cabangnya, caranya. Ketika kita sudah lahir baru, kita tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Makanya ketika mereka bertobat, berubah dan mau setia kepada Tuhan, Tuhan harus membuka tangan. Tuhan harus membuka tangan dan berkata, "Iya, kamu anak, kamu adalah milik." Itulah sebabnya ada perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Selama dia jauh dari bapaknya, memang dia tetap anaknya, tapi tidak bakalan bisa dinikmati. Kapan dia bisa menikmati bapaknya kembali ketika dia berkata, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku akan kembali ke rumah bapakku." Dan dia kembali ke rumah bapaknya, disitulah dia bisa menikmati. Seperti itulah posisinya orang berdosa. Anak Tuhan yang sedang berdosa. Dosa tetap membuat najis. Tapi hubungan sebagai anak dan bapa tidak berubah. Ya kan? Tidak berubah. Tapi anak bisa lenyap kalau dia tidak pulang. Itu masalahnya. Kalau dia tidak pulang, dia bisa mati di situ. Tetapi yang namanya anak adalah anak. Maka saya ingin katakan kepada saudara, sampai kapanpun, itulah faktanya. Keturunan Abraham itu adalah anak-anak Allah.
Allah adalah Tuhan mereka dan Tuhan adalah Bapa mereka dan mereka adalah umat. Tapi kalau mereka meninggalkan Tuhan, ini adalah doktrin dosa menajiskan mereka. Maka seluruh kehidupan mereka seperti najis di hadapan Tuhan. Walaupun posisinya sebagai anak tidak bisa dipungkiri, tetap jadi anak. Tetapi satu saat ketika dia kembali dan berkata, aku akan bangkit, aku akan pergi kepada Bapakku dan mengakui kesalahanku. Aku telah berdosa terhadap surga, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku akan pulang, bahkan menjadi pelayan pun aku siap di rumah Bapakku. Itu konsekuensinya. Maka dia kembali bukan sebagai pelayan, tapi sebagai anak. Makanya ada cincin meterai anak. Makanya ada sepatu sebagai simbol anak, bukan sebagai pelayan. Itulah fakta, itulah kenyataan. Jadi Anda punya kebanggaan tersendiri ketika engkau sudah ada di dalam Kristus Yesus. Sampai kapanpun engkau adalah anak. Tapi jangan berharap sekalipun engkau anak akan menikmati sebagai seorang anak kalau ada dosa. Itu adalah doktrin. Jangan harap engkau akan menikmati sebagai fasilitas anak kalau engkau tinggalkan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kalau engkau anak Tuhan, hanya ada satu cara. Ya, mengiring Yesus harus menjadi keputusan dalam diri kita. Karena disitulah berkat kita. Ya, karena itulah kalau kita tidak benar, karena kita adalah anak. Kalau kita tidak benar, ayo, orang tua mana di sini melihat anaknya salah tidak mukul? Kata pernah dipukul? Pernah dipukul? Hah? Pernah dipukul? Tidak pernah dipukul bapak? Dijewer pernah? Dicubit pernah? Diseneni pernah? Begitu. Berarti tidak pernah salah ya? Tidak pernah salah ya? Namanya salah pasti dapat hukuman. Cuma biasa-biasa memang ya enggak. Kamu udah salah, tapi namanya anak. Makanya saya bilang sama Joshua, selama engkau masih anak saya, sampai kapanpun. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai orang tua kalau saya melihat anak masuk neraka diam aja? Bagaimana saya melihat anak saya harus pintar, nggak sekolah diam saja? Tidak bisa. Saya tidak bisa. Makanya saya bilang sama Kevin, kalau kau di sini, ya pintar, harus sekolah dengan baik. Saya tidak pernah mengganggu sekolahnya. Kalau tidak suka, itu tidak ada orang tua yang melihat anak-anaknya salah, dosa, dibiarin aja. Itu bukan orang tua. Itu bukan orang tua. Monyet aja kalau lihat anaknya salah, dicewer. Iya, lihatlah. Salah monyet itu salah, anaknya monyet itu salah, dicewer kok sama ibunya. Kalau salah. Lalu, apalagi orang. Manusia ini jelas punya tujuan. Saya kira bukan cuma orang Batak, anakku kido hamuraun dia.
orang Batak yang memproklamirkan lagu itu, bahwa anak itulah kekayaan. Gogo mencari harian nanggotari, lau basikola ungeleki. Ya, sayangnya anaknya disekolahkan sampai di Jakarta hanya jadi pengamen. Nah itu yang solong, akhirnya jadi tukang tempel ban. Ya. Tapi kalau dari kampung suruh sekolah. Tapi kalau bisa jadi tukang tempel ban itu karena tidak mau sekolah. Karena orang Batak filsafatnya begitu. Anakku kiro hamuraun diau. Gak usah pakai cincin berlian, gak usah pakai apa, biar tinggal di gubuk-gubuk, yang penting anaknya sarjana. Itu dia. Jadi kalau ada orang tua membiarkan anak-anaknya berdosa terus diam aja, sabar. Sabar itu dulu, sabar itu goblok. Sabar itu beda. Beda sabar dengan bodoh. Orang tua membiarkan anaknya bodoh, itu namanya bodoh. Nah, saya bukan marah, itu doktrin. Saya hari ini sedang mengajarkan hal yang benar. Iya kan? Sabar itu beda. Sabar itu bukan tidak pernah marah. Bukan. Sabar itu, apa kurang sabar Tuhan? Tapi Tuhan marah enggak? Ayo. Saya mau tanya, apa kurang sabar Tuhan? Dia yang menciptakan sabar. Buah roh ialah kesabaran. Kurang apa saudara? Tapi memang yang namanya sabar bukan tidak mengajar. Ya. Yang namanya sabar bukan tidak mengajar. Kasihan. Nah, saya Joshua ini sekolah SMP dulu. Sudah pakaian sekolah saya suruh lepas, jangan sekolah. Suruh lepas. Saudara tahu, tidak tidur, tidak. Saya suruh ke sawah. Ayo angkat, saya suruh angkat tanah. Ini boronganmu satu hari ini harus selesai. Saya tinggal. Dia kerja sendiri. Sayangnya, bagi saya sayangnya, bagi dia itu syukur. Pak Mardianto datang ikut bantu, selesaikan tugasnya. Malam saya tanya, kamu mau sekolah atau mau bertani? Kalau mau bertani, ada tanah saya 1 hektar di kampung, ada kelapa sawit. Baru dia bilang mau sekolah. Ada orang? Itu baru orang tua. Kemarin dia wisuda. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia tidak jelek-jelek amat. Walaupun dia kecewa dengan saya ketika dia mengatakan aku nomor 30 sekian di kepala dari 400 orang. Oh iya, cuma dia langsung pergi dia ke mau apa? Ya lihat 10 besar, aku bilang oh 30 sekian besar, tidak ada hitungannya. Saya bilang 100 besar juga ada. Jadi ya udah sekarang udah. Tapi sebenarnya saya berkata ya lumayan. 400 bisa nomor 30 sekian. 31 atau 32? 31. Urutan 31. Tapi belum bisa saya angkat jempol saya. Karena masih ada 10 besar, 3 besar, nomor 1.
masih ada. Bagi saya sebenarnya dia bisa maksimal karena dia pernah punya IP 3,7. Ya, kemudian akhirnya IP rata-rata cuma 3,5 sekian. 5 berapa? 54. Yang lain ini kan 3,9 sekian. Innalillahi. Hampir sempurna. Wah, kadang-kadang ya bangga. Tapi kalau mau dibilang harus gini, sebenarnya mau gini dalam hati, tapi belum bisa. Nah, kamu masih nomor 31. 10 ya tak ajak makan di pun kafe. Bapak Nari pernah saya bilang, kalau kamu bisa 3,5 tahun, saya ajak ke Malaysia 1 minggu, kita sana dulu. Nah iso ya, kebetulan saya juga tahu penyanyi. Tapi itulah saudara, tidak ada orang tua membiarkan anaknya jatuh. Ya, jadi kalau papa marah, itu karena papa sayang. Ya, makanya papi juga mau marah. Tambornya agak lemes. Oke? Nah, baru mantap. Lemes nenek, ngantuk tata rere dia. Ya ngantuk gitu kita ya gitu ya. Lain kali tapi ya, orang tua selalu seperti itu. Nah, itu dia saudara. Jadi ayat 8 sampai ayat 9 itulah hubungan yang benar. Tuhan pun tidak bakalan bisa membantah itu. Tuhan tidak bisa membantah, karena memang faktanya itu. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita miliknya. Jadi kalau kita berkata aku milikmu, itu benar. Kalau sudah lahir baru ya. Kalau belum lahir baru enggak. Loh. Ya. Nah, ayat 10, 11, 12 sebenarnya saya sudah jelaskan itu tentang, ya kita baca saja ayat 10 sampai 12. Kita baca Yesaya 64 ayat 10 sampai 12. 2, 3. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Nah, saya di kemarin itu sudah menjelaskan tentang bait kudus, tempat kudus. Gereja ini bukan Tuhan yang membangun, ya kan? Tapi kita yang bangun. Bait Salomo, bait Daud yang dibangun Daud, bukan Tuhan yang suruh bangun, bukan Daud yang ingin membangun. Ya, untuk apa? Kita membangun gereja itu adalah sebagai janji kepada Tuhan yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan, memanggil Dia di tempat ini. Karena itu gereja itu, bait kudus itu, Yerusalem itu, Sion itu tidak pernah bisa menampung Tuhan, tetapi Tuhan setuju kalau mereka datang beribadah ke sana. Tuhan mendengarkan doa mereka. Bait Allah yang dibangun Salomo tidak bisa menampung Tuhan, tidak mungkin mampu membangun Tuhan, tetapi Tuhan setuju. Ketika Salomo membangunnya dan berkata, Tuhan
Layanilah kami. Tuhan setuju. Karena itulah baik turunannya sebagai bukti bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Perjanjian baru juga sama. Kita membangun gereja ini di tempat ini. Mungkin saudara tidak ikut membangun, tetapi saudara menjadi jemaat anggota di tempat ini. Itu tandanya bahwa saudara berkata, gereja ini adalah bukti kepadaku dan kepada Tuhan bahwa aku akan setia kepada Tuhan, dan aku akan selalu mempersembahkan pujian penyembahan di tempat ini kepada Tuhan. Itulah artinya gereja. Kalau itu tidak lagi dibuat, kalau gereja bukan lagi tempat kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak peduli dengan gereja. Tuhan tidak peduli dengan Yerusalem. Tuhan tidak peduli dengan Bait Salomo. Tuhan tidak perlu. Karena Tuhan tidak penting itu semua. Yang penting itu adalah kita sebagai janji kita kepada Tuhan, bahwa kita akan setia kepada Tuhan. Itu yang benar. Makanya kalau kita tidak setia kepada Tuhan di gereja yang sudah kita akui bahwa kita bergereja di situ, maka kita menjadi bersalah. Tuhan tunggu di sini, tidak datang-datang. Lalu Tuhan berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jarene mau datang jam 6 pagi, datang. Oh masih ada satu lagi jam 9, ditunggu jam 9, datang juga. Akhirnya berkatnya dibawa kembali sama malaikat, katanya pendeta yang lain. Harusnya sudah disediakan berkat, tapi minta ini tidak takut-takut. Ya itu dia. Jadi gereja kalau zaman sekarang kan itu Bait Allah itu adalah gereja, adalah bukti perjanjian kita antara kita dengan Tuhan, bahwa kita akan setia kepada Tuhan. Makanya ketika kita menjadi anggota jemaat dalam satu gereja, kita harus mengikuti seluruh rangkaian acara itu. Ada doa malam, melo doa malam. Ada ibadah tengah minggu, melo ibadah tengah minggu. Ibadah raya, melo ibadah raya. Kenapa? Karena kita anggota jemaat situ. Anggota jemaat di situ bertumbuh di situ melalui pengumuman, melalui acara kegiatan yang sudah kita sepakati. Kita juga sedang berjanji kepada Tuhan bahwa hari-hari itu kita akan datang di sini dan menaikkan pujian dan hormat kita kepada Tuhan, dan Tuhan menunggu kita di sini. Itulah namanya Bait Allah. Jadi Bait Allah itu adalah perjanjian antara manusia yang dibuat oleh manusia kepada Tuhan, bukan Tuhan yang membuat. Gereja itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan, bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Nah mari kita setia, karena Tuhan sedang menunggu kita. Amin.